Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Sekarang kita masuk ke materi bab 3 ya, yaitu tentang transaksi internet dan pengelolaan dana kas. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut nih, jadi nanti kita akan membahas tentang transaksi internet dan pengelolaan dana kas terbagi menjadi 4 submateri, yaitu materi yang pertama kita bahas nanti adalah transaksi melalui internet, yang kedua itu tentang pengelolaan dana kas, yang ketiga itu tentang bukti transaksi penerimaan kas, dan yang terakhir itu bukti transaksi pengeluaran kas. Oke, next. Yang pertama, bagian pertama itu tentang transaksi melalui internet. Sesuai dengan namanya, yaitu dengan menggunakan jejaring internet. Nah, dari kata internet pun kalian udah langsung pahami atau langsung tahu gitu, bahwa internet tersebut itu sebagai media pertukaran informasi. Artinya, segala informasi yang didapatkan melalui internet itu sifatnya luas atau menyeluruh. Nah, di masa sekarang ini, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih ya, jadi segala transaksi yang dilakukan itu berupa pertukaran dan perpindahan uang dapat dilakukan menggunakan internet. Nah, alat bantu untuk transaksi yaitu disebut dengan e-commerce. Nah, jadi selanjutnya, apa itu transaksi? Transaksi adalah suatu tindakan dari pihak penjual dan pembeli yaitu untuk melakukan penjagaan, negosiasi, dan kesepakatan jual beli. Nah, transaksi diakhiri dengan adanya kesepakatan untuk membayar oleh pembeli dan penyerahan objek transaksinya dilakukan oleh si pihak penjual. Nah, transaksi bisnis yang menggunakan internet itu namanya transaksi elektronik. Penjelasannya itu kesepakatan yang tercapai oleh pihak penjual dan pembeli, yaitu terkait produk dengan penggunaan media elektronik. Nah, syarat-syarat lainnya itu disepakati dalam sebuah kontrak elektronik atau biasa disebut dengan e-kontrak. Alat pembayaran untuk melakukan transaksi menggunakan internet itu dapat berupa tunai atau uang kartal, dan juga dapat berupa non-tunai atau uang giral. Nah, pembayaran non-tunai itu dapat menggunakan dengan cek, bilet giro, transfer bank, phone banking, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ada beberapa bank yang sudah meluncurkan atau sudah membuat adanya alat pembayaran khusus untuk transaksi online yang disebut dengan e-payment atau e-pay. Itu ada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BCA. Nah, ini ada syarat-syarat perjanjian yang dikatakan sah. Jadi ada syarat-syarat perjanjian dapat dikatakan sah itu ada 4. Yang pertama adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut telah setuju mengenai hal-hal pokok yang sudah ada dalam kontrak yang dibuat. Yang ketiga adalah kecakapan dari pihak-pihak. Maksudnya adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau yang membuat perjanjian itu sudah memiliki akal sehat pikirannya atau sudah dikatakan dewasa. Nah, untuk dewasanya itu umur berapa? Nah, kalau untuk laki-laki itu umurnya adalah 21 tahun, itu sudah dikatakan dewasa. Sedangkan untuk perempuan itu umurnya adalah 19 tahun, sudah dikatakan dewasa. Nah, yang ketiga adalah harus berupa barang atau jasa. Jadi dalam perjanjian yang disepakati itu harus berupa barang atau jasa yang sudah jelas keberadaannya gitu. Jadi kalau ada rupanya tuh berarti sudah jelas gitu adanya. Nggak ada yang namanya penipuan ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah suatu sebab yang halal.
Maksudnya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum. Nah, tipe dan variasi transaksi online. Nah, ini transaksi online menurut Calvinifas dan Nadal dalam research paper on contract law, yaitu dikutip oleh M. Sanusi Arsyad. Ini ada 3 tipe dan variasi transaksi online. Yang pertama ada chatting video conference, yang kedua ada surat elektronik, yang terakhir ada website atau aplikasi. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah transaksi melalui chatting dan video conference. Jadi transaksi dalam chatting dan video conference ini menggunakan dialog melalui jaringan internet. Jadi adanya dialog yang interaktif. Nah, dialog yang dilakukan ini menggunakan media sosial seperti chatting di Yahoo, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah menggunakan surat elektronik. Jadi transaksi dengan menggunakan surat elektronik itu transaksi yang dilakukan menggunakan surat elektronik atau surel atau email. Nah, jadi pihak yang melakukan transaksi ini harus memiliki alamat surelnya terlebih dahulu. Jadi pihak konsumen nantinya akan menulis email kepada alamat email milik perusahaan yang isinya adalah adanya data-data nama produk, jumlah barangnya berapa, terus juga alamat pengirimannya kemana, dan juga cara pembayarannya itu menggunakan apa. Nah, sedangkan pihak perusahaannya sendiri nantinya setelah ada pesan yang masuk menggunakan email, perusahaan akan menjawab surel konsumen, yaitu dengan memberikan konfirmasi terkait pesanan yang dibeli. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan website atau aplikasi. Nah, transaksi menggunakan website atau aplikasi itu transaksi yang dilakukan melalui situs internet. Jadi pihak penjualnya itu menyediakan katalog atau daftar produk yang dijual, disertai dengan penjelasan yang rinci terkait produk tersebut. Nah, transaksi melalui website atau aplikasi itu istilah yang kita kenal namanya adalah order form atau formulir pesanan dan shopping cart atau keranjang belanja. Nah, dalam halaman order form bagian penawaran produk itu ada 4 bagian. Yang pertama ada checkbox. Nah, kalau kalian mau pesan menggunakan online shop, misalnya kayak Shopee itu, kalian mau pesan barang. Nah, kalau kalian mau beli suatu barang tertentu, pasti kalian klik check out kan, biar kalian bisa nandain bahwa barang tersebut yang sudah kalian pilih itu nanti kalian akan membelinya, jadi bakal masuk ke keranjang belanja online kalian gitu. Nah, yang kedua adanya penjelasan terkait produk yang ditawarkan. Nah, biasanya kalau kalian sebelum membeli suatu produk tertentu itu ada namanya description box. Nah, itu ada deskripsi terkait produk yang akan kalian beli. Nah, yang ketiga adanya kuantitas barang yang dipesan. Nah, jadi barang yang akan dipesan itu biasanya kan kalau misalkan contohnya nih kalian mau beli lemari. Nah, saat kalian check out itu biasanya ada sisa kuantitas dari si barangnya, misalkan sisa 20 piece gitu. Nah, kalian mau pesan satu berarti masih aman dong, masih ada. Yang terakhir adalah harga setiap produk. Nah, jadi biasanya kalau misalkan lemari, contohnya tadi, lemari kan banyak jenisnya biasanya. Nah, itu misalkan jenis A harganya sekian, jenis B sekian, jadi semakin bentuknya semakin rumit atau semakin bagus, itu harganya juga semakin berbeda atau semakin mahal gitu. Jadi terdapat adanya perbedaan harga setiap produk. Oke. Nah, yang kedua kita bahas yaitu submateri yang kedua tentang pengelolaan dana kas. Oke, kita masuk. Sesuai dengan namanya pengelolaan dana kas. Jadi kas
merupakan uang yang dimiliki perusahaan, yaitu yang tersedia itu bebas digunakan untuk keperluan perusahaan. Jadi yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang terjadi itu dapat menggunakan kas yang disediakan oleh perusahaan. Nah, motif perusahaan memiliki uang kas itu terdapat 4 motif, yaitu yang pertama adalah motif transaksi atau transaction motif. Ini adalah maksudnya tentang kas yang diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Jadi segala kegiatan bisnis yang terjadi dalam perusahaan itu dapat menggunakan kas, itu disebut dengan motif transaksi. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Nah, ini adalah kas yang digunakan sebagai simpanan atau cadangan apabila terjadi kebutuhan pembayaran kas yang tak terduga. Jadi adanya simpanan cadangan kas gitu. Jadi kas yang disediakan oleh perusahaan itu tidak semuanya digunakan. Jadi disisakan beberapa untuk keperluan jika ada terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi sudah ada simpanan cadangan kasnya gitu. Nah, yang ketiga adalah motif spekulasi atau spekulatif motif. Ini merupakan kas yang diperlukan untuk melakukan transaksi spekulasi agar mendapat keuntungan jika adanya peluang jangka pendek. Nah, yang terakhir itu tentang motif kompensasi atau compensation balance. Jadi saldo kas itu harus ditahan untuk mengompensasi jasa atau pinjaman yang diperoleh perusahaan. Ini ada golongan kas. Golongan kas itu yang pertama ada uang tunai, yang ketiga ada uang simpanan di bank, yaitu bentuknya dapat berupa tabungan atau dalam bentuk giro. Yang ketiga adalah cek yang diterima dari pihak lain. Yang keempat ada cek perjalanan. Nah, cek perjalanan atau traveler's check itu cek yang dikeluarkan oleh bank, yaitu untuk melayani nasabah yang akan melakukan perjalanan jauh. Nah, yang kelima yaitu adalah cek kasir. Cek kasir atau cashier check itu cek yang dibuat dan ditandatangani oleh bank, yaitu dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah wesel post. Wesel post itu sifatnya akan dijadikan uang tunai. Nah, ini ada pengendalian kas, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah penggunaan rekening bank dan yang kedua adalah pemeriksaan kas. Nah, untuk yang pertama penggunaan rekening bank, jadi kegiatan rekening di bank itu yang harus dipahami sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pembukuan rekening. Jadi pemohon harus mengisi formulir permohonan pembukuan yang telah disediakan di bank. Nah, selanjutnya adalah penyetoran ke bank. Nah, penyetoran ke bank ini penerimaan kas harian disetor ke bank yang nantinya adalah slip setoran yang asli itu diberikan kepada nasabah untuk dibukukan oleh perusahaan, sedangkan lembar lainnya digunakan untuk pembukuan oleh bank. Dan setoran ke bank itu terdiri dari uang tunai maupun cek. Nah, kegiatan selanjutnya itu melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Jadi, cek itu harus bernomor urut tercetak atau pre-number dan ditandatangani oleh orang yang mendapat kewenangan untuk menandatangani cek. Selanjutnya yaitu beban administrasi bank dan bunga. Jadi bank membebani pemegang giro biaya untuk pengelolaan giro, yaitu biasa disebut dengan beban administrasi bank. Nah, perhitungan bebannya yaitu setiap akhir bulan. Jumlah bebannya disebut dengan memo debit, yaitu pemberitahuan dari bank kepada nasabah bahwa rekening giro nasabah itu telah didebit oleh bank dan jumlahnya juga harus tertulis dalam memo. Selanjutnya itu transfer dana elektronik atau TDE. Nah, ini pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya, yaitu pengiriman uang terlebih dahulu datang ke bank, lalu mengisi formulir pengiriman uang
Nah, dengan hal ini itu dapat dengan mudah digunakan untuk pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya, yaitu dengan dapat memanfaatkan teknologi seperti telepon, komputer, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan kas. Nah, ini yang pertama adalah mengadakan verifikasi. Nah, jadi mengadakan verifikasi terhadap catatan dan cek terkait dengan pengelolaan kas dalam periode tertentu. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengadakan pemeriksaan kas, yaitu menghitung uang tunai dan surat-surat yang mempunyai sifatnya seperti kas. Nah, yang terakhir yaitu saldo kas harus sama dengan laporan di bank. Jadi pengeluaran menggunakan ceknya itu harus sesuai dengan saldo kas sama dengan laporan dan bank. Oke, next. Yang ketiga adalah bukti transaksi penerimaan kas. Nah, ini submateri yang ketiga kita bahas. Nah, ini ada namanya penerimaan kas dari piutang. Itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian sekretariat, yang kedua adalah bagian piutang, yang ketiga adalah bagian kasir, yang terakhir yaitu bagian jurnal dan laporan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bagian sekretariat. Nah, yang pertama adalah menerima surat pemberitahuan dan cek dari debitur itu terkait dengan pembayaran melalui transfer dana. Nah, yang kedua adalah membuat daftar surat pemberitahuannya dari debitur, dan lembar pertamanya diserahkan kepada bagian piutang dengan dilampiri dengan surat pemberitahuan dari debitur. Dan lembar lainnya akan diserahkan kepada bagian kasir beserta cek yang bersangkutan. Yang kedua adalah bagian piutang. Ini kegiatannya ada 4. Yang pertama adalah menerima daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang. Yang kedua menerima bukti setoran ke bank. Yang ketiga yaitu membuat bukti penerimaan kas, yaitu daftar surat pemberitahuannya. Yang terakhir adalah mencatat bukti penerimaan kas. Yang ketiga adalah bagian kasir. Bagian kasir itu ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah menerima daftar surat pemberitahuan. Yang kedua yaitu membuat bukti setoran ke bank. Yang terakhir bagian jurnal dan laporan. Ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menerima bukti penerimaan kas. Yang kedua lalu mencatat bukti penerimaan kas. Dan yang terakhir yaitu mengarsipkan bukti penerimaan kas setelah melakukan pencatatan bukti penerimaan kas. Nah, yang kedua kita bahas yaitu tentang dokumen transaksi penerimaan kas. Nah, ini yang pertama adalah dokumen penerimaan kas dari penjualan tunai. Itu ada nota kontan, kita register kas, credit card sales sheet, bill of lading, bukti sektor bank, dan rekapitulasi harga pokok penjualan. Nah, untuk nota kontan, jadi nota kontan itu digunakan untuk merekam informasi oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Nah, yang kedua adalah kita register kas. Jadi kita register kas itu dibuat oleh bagian kas, yaitu dengan menggunakan pengoperasian mesin register. Nah, kita register sendiri itu penjelasannya adalah merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh bagian kas, yaitu dokumen pendukung faktur penjualan tunainya dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya adalah bill of lading. Bill of lading itu bukti penyerahan barang dari perusahaan penjual barang kepada perusahaan angkutan umum. Ini sebelum ada bill of lading itu ada credit card sales sheet. Credit card sales slip. Nah, ini dicetak oleh Credit Card Center Bank, yaitu dengan menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan. Selanjutnya itu ada bukti sektor bank dan rekapitulasi harga pokok penjualan. Jadi bukti sektor bank itu merupakan bukti setor bank itu bukti setor yang terdiri dari 3 lembar dan diserahkan oleh polisi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. Nah, untuk rekapitulasi harga pokok penjualannya itu dengan meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode.
Nah, yang kedua, bagian kedua adalah dokumen penerimaan kas dari piutang. Itu ada surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan itu dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksudnya untuk pembayaran yang dilakukan. Nah, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Di rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh bagian sekretariat. Oke, selanjutnya adalah bukti setor bank. Nah, ini dibuat oleh bagian kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Nah, yang terakhir adalah kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang melakukan penerimaan pelunasan utang mereka. Oke, next. Nah, submateri yang keempat yang terakhir adalah bukti transaksi pengeluaran kas. Kita bahas selanjutnya. Nah, ini yang pertama adalah transaksi pengeluaran kas. Itu ada nota kontan, tadi juga udah dijelasin, nggak beda jauh sama aja. Itu merupakan bukti pendukung bukti pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tunai. Nah, yang kedua adalah faktur pembelian kredit. Ini merupakan pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Nah, yang ketiga adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ini pendukung bukti pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Nah, yang terakhir adalah bukti pengeluaran kas kecil, yaitu pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, yang kedua adalah pengeluaran kas dengan cek. Itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah menjamin diterimanya cek tersebut. Jadi pengeluaran kas itu dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Nah, yang kedua adalah direkam oleh pihak bank secara periodik. Jadi bank itu secara periodik mengirimkan rekening keuangan bank itu kepada perusahaan nasabahnya. Nah, yang ketiga adalah memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan. Nah, ini memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek itu jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer. Cancel check itu sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, kita bahas adalah kita masuk ke pembayaran dengan menggunakan bilet giro. Nah, ini kegiatan yang harus dipahami oleh kalian. Yang pertama adalah pembukuan rekening. Pembukuan rekening itu pemohon harus mengisi formulir permohonan pembukuan yang telah disediakan oleh bank. Dan selanjutnya kita melakukan penyetoran ke bank. Nah, penyetoran ke bank itu nanti slip setoran yang asli itu akan diberikan kepada nasabah dan lembar lainnya digunakan untuk pembukuan oleh bank. Kegiatan selanjutnya adalah beban administrasi bank dan bunga. Jadi bank menuangkan jumlah beban atau biasa disebut dengan memo debit, yaitu pemberitahuan dari bank kepada nasabah bahwa rekening giro nasabah itu telah didebit oleh bank sejumlah yang tertulis dalam memo. Nah, selanjutnya adalah bilet giro. Nah, bilet giro di awal Ibu sudah pernah membahas bahwa bilet giro itu merupakan surat perintah pemindahan buku dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan, yaitu dengan memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Nah, syarat bilet giro itu untuk pembukuan yang pertama adalah adanya nama bilet giro dan nomor serinya. Nah, yang kedua adanya perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya nama dan tempat bank. Yang keempat, adanya jumlah dana yang dipindahkan, yaitu dapat berupa angka dan huruf. Yang kelima adalah nama pihak penerimanya itu ada. Dan yang keenam, tanda tangan penarik atau cap perusahaan. Yang ketujuh adalah adanya tanggal dan tempat penarikan yang tertulis. Terus yang terakhir adanya nama bank yang menerima pemindah bukuan. Next ini ada penolakan pembayaran cek atau bilet giro. Nah, penolakan pembayaran cek atau bilet giro itu biasanya disebabkan oleh hal-hal tertentu, yaitu yang pertama tidak ada materai. Nah, itu juga akan terjadi penolakan pembayaran cek atau bilet giro.
Nah, yang kedua, jumlah yang tertulis di angka dengan huruf tidak sama. Jadi berbeda, misalnya di angkanya itu 100.000, ditulis hurufnya itu 98.000, kan berarti kurang 2.000, berarti tidak sesuai. Nah, itu akan adanya penolakan pembayaran cek. Yang ketiga, tanda tangan atau cap perusahaannya itu berbeda dengan spesimen. Jadi nggak sama sesuai dengan perusahaan yang bersangkutan gitu. Nah, yang keempat itu adanya coretan yang tidak ditandatangani dan lain sebagainya. Nah, ini yang keempat adalah sistem dana kas kecil. Itu yang pertama ada cara penyelenggaraan dana kas kecil, yang kedua adalah prosedur penyelenggaraan dana kas kecil, dan yang ketiga adalah dokumen yang digunakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cara penyelenggaraan dana kas kecil, yaitu sistem saldo berfluktuasi, dan yang kedua interest system. Itu bagian dari dua bagian. Nah, yang pertama adalah sistem saldo berfluktuasi. Jadi yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil. Dan yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai keperluan. Nah, untuk bagian kedua adalah interest system. Interest system itu dilakukan dengan pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua adalah pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal. Yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya. Nah, yang kedua, prosedur penyelenggaraan dana kas kecil. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, ini dimulai dengan adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan. Yang kedua adalah prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, ini dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai kepada pemegang dana kas kecil. Nah, yang terakhir adalah prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Ini jika sudah menipis saldonya, maka pemegang dana kas kecil akan mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Oke, next. Ini ada yang ketiga, dokumen yang digunakan. Nah, ini ada bukti kas keluar. Jadi perintah pengeluaran kas. Nah, ini yang kedua adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecilnya. Terus juga yang ketiga adalah bukti pengeluaran kas kecil. Jadi untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecilnya. Dan yang terakhir adalah permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar itu menggunakan pengisian kembali dana kas kecil. Oke. Ya, sekian dari penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar di Google Classroom. Itu tulis namanya siapa yang akan bertanya dan pertanyaannya apa. Dan kasih tanya jawabnya itu lakukan selama jam pelajaran ya. Nah, ini Ibu ada tugas, yaitu tugasnya adalah bukan soal, tapi Ibu hanya ingin kalian membuat rangkuman dari penjelasan yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Nanti Ibu masukkan ke tugas di Google Classroom, dan untuk detailnya nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.